Oke, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua dan juga salam Maranatha, kiranya Tuhan cepat kembali. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao. Saya sebagai Gembala Sidang dari GBIA Grafe, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe. Sekaligus saya juga melayani sebagai dosen dan dekan atau purek akademis di Grafe International Theological Seminary. Dan Anda bergabung dengan saya di dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan Mutiara Kebenaran adalah acara kita membahas firman Tuhan. Satu hari kira-kira satu pasal, dan kita membahas perjanjian lama. Acara Mutiara Kebenaran ini sudah berlangsung cukup lama, dan saya sudah membahas dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Bilangan. Memang masih banyak yang tersisa ya, karena perjanjian lama begitu panjang sampai dengan Maleakhi itu targetnya. Dan kita sudah sampai kepada kitab Ulangan pada saat ini. Dan itu yang akan kita bahas. Kita akan membahas Ulangan pasal 1 pada hari ini. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan acara Mutiara Kebenaran ini, perlu Anda ketahui bahwa untuk perjanjian baru kita sudah ada juga pembahasan oleh Dr. Suhento Liao. Nah, itu adalah Gembala Sidang Senior di dalam GBIA Grafe. Dan itu sudah komplit, sudah lengkap ya, dari Matius sampai Wahyu. Dan saya sedang mau menyelesaikan yang perjanjian lama, yang memang lebih panjang. Dan sangat disayangkan bahwa karena kesibukan dan lain-lain hal, proyek Mutiara Kebenaran ini sempat sering tertunda antara satu kitab dengan kitab lainnya. Biasanya setelah saya menyelesaikan satu kitab ada waktu tertunda yang cukup panjang begitu. Namun dengan kasih karunia Tuhan, moga-moga kita bisa berlanjut dan kita akan mencoba targetnya suatu hari, ya moga-moga tidak terlalu jauh, tapi targetnya suatu hari nanti kita akan selesai sampai dengan di Maleakhi. Oke. Kita akan, bagi Anda yang belum familiar, kita akan membahas kira-kira 1 jam. Ya, saya katakan kira-kira karena tentu tidak pas, tidak harus pas sekali. Kadang-kadang berkisar antara 50-an menit mungkin, sampai 1 jam lebih sedikit. Saya akan berusaha untuk tidak lebih, karena awalnya acara Mutiara Kebenaran ini sebenarnya didesain untuk radio, saudara kasih Tuhan. Ya, untuk radio, dan kita punya radio AM, ya, radio berita klasik. Namun akhirnya kita bisa juga menggunakan materi Mutiara Kebenaran ini di luar dari radio. Ya, jadi sekarang ada banyak melalui komputer saja, dan kedepannya bisa juga melalui podcast. Jadi saya tidak tahu Anda mendengarkan rekaman ini, pembahasan ini melalui media apa. Namun kita bisa memakai media apapun untuk belajar firman Tuhan, untuk menyebarkan firman Tuhan. Baik, tanpa kita terlalu panjang lebar lagi, mari kita memulai. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami memohon agar kasih setiamu itu melingkupi kami ketika kami mau belajar firman-Mu. Dan kami tahu dan yakin bahwa Engkau akan membantu kami, karena ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kerinduan hati-Mu, bahwa anak-anak-Mu semakin paham akan firman-Mu, semakin paham akan Engkau sebagai pribadi yang maha mengasihi kami dan maha pencipta kami. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau Anda memiliki Alkitab, mari membuka Alkitab bersama. Dan kalau memang Anda tidak berhalangan, saya sangat menganjurkan Anda sambil mendengarkan acara Mutiara Kebenaran ini, silakan ada Alkitab di samping Anda ya. Tentu kalau Anda mendengarkan sambil menyetir atau sambil aktivitas yang lain, itu tidak bisa.
Ya, namun kalau misalnya Anda sedang di rumah atau di tempat yang Anda bisa pegang Alkitab, saya sangat-sangat menganjurkan supaya Anda membuka Alkitab bersama dengan saya, supaya Anda bisa mengecek dan ikut membaca dan ikut. Jadi bukan hanya istilahnya mendengar kata-kata saya, ya, namun benar-benar mendapatkan apa yang Alkitab katakan. Oke, Ulangan pasal 1. Kita buka Ulangan pasal 1. Cukup panjang, ada 46 ayat. Saya harap kita bisa selesai karena memang target kita satu pasal satu hari. Ada 34 pasal di dalam kitab Ulangan, namun mungkin tidak semua pasal kita akan satu hari. Misalnya ada pasal-pasal yang mungkin kita anggap sangat pendek, ya. Salah satu kandidat misalnya nanti pasal terakhir, pasal 34, bisa jadi kita gabung dengan pasal 33 dan lain sebagainya. Namun secara keseluruhan saya melihat bahwa pasal-pasal di Ulangan itu cukup panjang semuanya. Bahkan kekhawatirannya adalah bisa jadi 1 jam tidak cukup untuk membahas tiap-tiap pasal. Tapi saya akan mencoba untuk menyelesaikan pembahasan kita dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam. Kita akan baca dulu pertama-tama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Biasanya saya mengikuti bagian-bagian yang dibuat oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sesuai dengan heading-heading atau judul-judul perikop yang diberikan, ya, kecuali kalau memang ada alasan kuat untuk kita mengambil pembagian yang berbeda. Ayat 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahaf. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesh Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei, di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Baik, saudara kasih Tuhan, ini adalah permulaan dari kitab Ulangan dan sangat cocok bagi kita untuk melihat hal-hal mengenai pendahuluan juga. Pertama, kita langsung melihat di ayat yang pertama bahwa kitab ini ditulis oleh Musa. Ya, kitab ini ditulis oleh Musa. Ini adalah kitab kelima yang ditulis oleh Musa. Jadi 5 kitab pertama dalam Alkitab seringkali disebut sebagai Pentateuch kalau dalam bahasa Inggris. Pentateuch itu artinya ya 5 kitab secara literal. Dan ini disebut kitab-kitab Musa. Ulangan adalah yang terakhir. Nah, mengenai kepenulisan Musa ini, semua orang yang percaya Alkitab tentu menerimanya dengan iman, karena memang Alkitab mengatakan demikian dan tidak perlu iman yang terlalu besar gimana juga, Anda tinggal membaca, ya, semua dikatakan bahwa itu Musa yang menulis, dan Tuhan Yesus mengatakan itu Musa yang menulis, para rasul mengatakan itu Musa yang menulis. Tetapi mungkin sebagian pendengar ada yang tahu bahwa di kalangan orang Kristen tertentu yang kita sebut sebagai orang Kristen liberal. Dan apa itu orang Kristen liberal? Ya, sebenarnya liberal kan artinya bebas, ya, tapi kata liberal ini sudah dicatut begitu. Sehingga ketika dikatakan orang Kristen liberal, yang dimaksud adalah orang-orang Kristen yang tidak lagi mempercayai firman Tuhan atau Alkitab sebagai firman Tuhan yang tidak ada salah. Sehingga mereka masih mengaku diri orang Kristen, namun mereka seringkali mempertanyakan, seringkali meragukan apa yang ada dalam Alkitab. Dan ini sangat-sangat disayangkan tentunya.
Uh, karena bagaimana mereka sebenarnya bisa berkata mereka beriman tapi meragukan apa yang dalam Alkitab sebenarnya. Dan kenapa bisa ada orang Kristen yang seperti itu, mungkin ada yang bertanya ya. Jawabannya sebenarnya adalah karena mereka hanya namanya saja Kristen, hanya statusnya saja Kristen, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh Kristen. Artinya tidak sungguh-sungguh sudah diselamatkan, tidak sungguh-sungguh sudah lahir baru. Karena itu mereka tidak memiliki iman yang benar sesungguhnya. Anda bisa bertanya lebih lanjut lagi, kenapa kok bisa ada orang yang tidak sungguh-sungguh lahir baru, tidak sungguh-sungguh diselamatkan, namun bisa menjadi Kristen? Nah, itu jawabannya panjang lebar, saudara, dan mungkin tidak berhubungan langsung dengan kitab Ulangan, namun karena sudah saya singgung, ya saya akan katakan saja salah satu penyumbang besar, tentu ada banyak faktor ya yang menyebabkan bisa demikian. Salah satu faktor utamanya adalah baptisan bayi. Jadi sampai hari ini masih banyak gereja yang melakukan baptisan bayi, sangat disayangkan sekali, dan Padahal Alkitab mengatakan bahwa syarat baptisan adalah orang percaya sebenarnya. Anda bisa membayangkan kalau bayi dibaptis, maka dia sudah dikasih nama, dikasih status sebagai orang Kristen. Padahal dia belum bertobat. Ya. Dan harapannya sih nanti dia besar bertobat, begitu ya. Semua gereja yang baptis bayi semua bilang begitu. Harapannya nanti dia besar, dia bertobat, lalu kemudian akan di-CD lah, akan entah diapain lagi ya. Ada yang pakai istilah CD, ada yang pakai istilah mungkin konfirmasi atau apa. Namun semua itu tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab Perjanjian Baru bayi dibaptis, lalu besar kemudian di-CD atau dikonfirmasi. Tidak. Yang dibaptis adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Oke, kita sudah terlalu agak jauh ke sana. Saya hanya ingin berkata bahwa orang liberal, mereka mengatakan bahwa bukan Musa yang menulis ini. Bukan Musa yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan mereka menggunakan teori, mereka berkata bahwa yang menulis ini adalah orang-orang yang tidak dikenal. Wah, hebat sekali ya teori mereka. Jadi bukan Musa. Kalau ditanya siapa, kita tidak tahu. Ya, kita hanya kasih kode saja. Misalnya editor J, editor E, editor D, editor P, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak akan masuk panjang lebar ke teori-teori itu karena Mutiara Kebenaran ini untuk semua kalangan Kristen ya. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa teologi saja. Ya, tetapi khusus untuk kitab Ulangan mereka lebih meragukannya lagi, terutama karena kalau kita baca di terakhir sekali dalam kitab Ulangan, kita akan menemukan di pasal 34 mengenai kematian Musa. Ya, ini menjadi salah satu alasan mereka untuk menolak. Mereka bilang nggak mungkin Musa yang menulis kitab Ulangan. Ya. Jadi mereka tidak percaya apa yang tertulis di ayat 1, padahal di Ulangan 1 ayat 1 dikatakan inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Jadi ini Musa yang menulis gitu. Tetapi mereka berkata, oh tidak, salah satu alasan yang mereka pakai ada di pasal 34. Karena pasal ini berkaitan dengan kematian Musa. Dia menggambarkan bagaimana Musa naik ke atas gunung, kemudian Musa mati dan lain sebagainya. Dan mereka berargumen bahwa kan tidak mungkin bahwa Musa menulis tentang kematiannya sendiri begitu. Jadi ini pasti bukan Musa yang menulis. Dan untuk menjawab itu kita bisa berkata bahwa kenapa tidak mungkin Musa yang menulis? Jadi ada dua jawaban kita. Nomor satu, ada dua kemungkinan gitu ya. Bisa saja memang Musa yang menulis tentang kematiannya sendiri karena Musa adalah nabi. Ya, Tuhan bisa singkapkan kepada dia akan mati. Namun tanpa perlu memakai cara ini pun kita bisa berkata bahwa pasal 34 ditulis memang bukan oleh Musa tapi oleh penerusnya, katakanlah Yosua begitu. Tetapi sisanya yang katakanlah dari pasal 1 sampai pasal 33 ditulis oleh Musa. Kemudian mengenai matinya Musa bisa ditambah belakangan oleh penerus Musa, katakanlah Yosua begitu. Dan tidak mengurangi bahwa kitab Ulangan disebut sebagai kitab Musa atau disebut ditulis oleh Musa. Jadi adanya sedikit adendum, sedikit appendix lah boleh dibilang kalau kita anggap buku sekarang begitu kan, ada appendix atau orang bilang epilog gitu ya, epilog yang ditulis oleh orang lain, tidak mengurangi fakta bahwa kitab ini secara keseluruhan kita sebut sebagai kitab tulisan Musa. Oke, jadi kita menerima dengan iman bahwa kitab ini ditulis oleh Musa. Dan orang Ibrani, orang Yahudi menyebut kitab ini, kitab mereka kasih nama ya, Eleh Hadvarim. Itu nama yang dikasih oleh orang Yahudi, Eleh Hadvarim. Jadi orang Yahudi punya suatu kebiasaan, mereka memberikan nama kitab sesuai dengan kata-kata pertama dalam kitab itu. Jadi misalnya kalau kita sebut kitab Kejadian, kitab paling pertama, dalam bahasa Inggris Genesis, mereka sebut kitab Bereshit. Bereshit itu artinya pada mulanya, karena itu adalah
kata pertama dalam kitab itu, ya sangat menarik ya. Jadi kata pertama langsung dipakai. Kemudian kalau untuk kitab Keluaran, ya mereka juga pakai kata pertamanya. Dan kata pertama dalam Keluaran adalah U'ele Shemot, dan inilah nama-nama. Jadi mereka sebut kitab Bereshit, kitab U'ele Shemot, itu kitab Keluaran, dan untuk kitab Ulangan mereka menyebut nama atau kata yang pertama juga, yaitu apa? Yaitu U'ele, bukan U'ele ya, Eleh saja, Eleh Ha-Devarim, yang artinya inilah perkataan-perkataan. Nah, sedangkan kita di bahasa Indonesia menyebutnya kitab Ulangan. Kita menyebutnya kitab Ulangan. Kenapa kita sebut kitab Ulangan? Ini mengikuti sebenarnya LXX ya. Apa itu LXX? LXX itu kalau Anda lihat di angka Romawi itu 70. L itu 50, X itu 10 ya. LXX itu 70. Nama lainnya adalah Septuaginta. Septuaginta juga artinya 70. Ini adalah terjemahan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ya, ke bahasa Yunani. Dan di dalam terjemahan LXX itu, kitab ini dikasih judul Deuteronomion, yang akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi Deuteronomy ya. Kalau Anda mempunyai Alkitab bahasa Inggris, entah itu King James Version yang saya anjurkan atau yang lain, Anda akan tahu namanya Deuteronomy. Apa itu artinya Deuteronomy? Dari Deuteronomion, nomion artinya hukum ya, nomos artinya hukum, deutero artinya kedua. Jadi hukum kedua atau hukum yang mengulang. Jadi sebenarnya kata kedua di sini bukan berarti bahwa ada hukum yang baru, namun mengulang, saudara kasih Tuhan. Jadi mengulang, hukum mengulang artinya kitab Keluaran, kitab Ulangan akan isinya terutama adalah mengulang hukum yang pernah Tuhan berikan. Ya. Oleh karena itu kalau kita baca lebih lanjut lagi di ayatnya yang kedua dan ketiga, kita akan mendapatkan di situ kapan kitab ini ditulis atau isinya dituliskan. Ayat 3 di situ ya, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel. Jadi ini adalah 40 tahun setelah mereka keluar dari Mesir. 40 tahun setelah mereka keluar dari Mesir, Musa mengulang lagi apa yang pernah Tuhan kasih kepada mereka, hukum yang pernah Tuhan kasih kepada mereka waktu mereka pertama keluar dari Mesir. Dan kita masih ingat sejarahnya, sebagaimana dituliskan di ayat yang ke-6, bahwa waktu itu bangsa Israel berkumpul di Horeb. Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai. Dan mereka berkumpul di situ. Dan apa yang mereka lakukan di situ? Ya, masih ingat bahwa orang Israel kan dibawa keluar dari Mesir, mereka sempat menyeberangi Laut Merah, kemudian mereka lewat sedikit padang gurun, lalu sampai di Gunung Sinai atau nama lainnya Gunung Horeb. Di situ Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada mereka. Itu adalah tidak lama setelah mereka keluar dari Mesir. Dan itu sudah dicatat hukum itu di kitab Keluaran, di kitab Imamat dan lain sebagainya. Dan mereka ada di sana sekitar setahun lah kira-kira begitu. Di Gunung Sinai itu, kenapa mereka agak lama di situ? Karena mereka harus membuat kemah suci begitu ya. Mereka harus membuat tabut perjanjian, kemah suci dengan perabot-perabotnya. Jadi mereka sekitar setahun di sana. Kemudian habis itu apa yang terjadi? Nah, akhirnya ujung-ujungnya mereka sampai 40 tahun, saudara. Apa yang terjadi itu yang akan dibahas di kitab Ulangan. Musa mengingatkan mereka apa yang terjadi selama 40 tahun ini dan mengulangi kepada mereka tentang hukum Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Namun demikian, saudara kasih Tuhan, kitab Ulangan bukan hanya sekedar mengulang dalam pengertian ini ada hukum kemudian diulangi lagi, ini ada hukum kemudian diulangi lagi. Bukan hanya sekedar begitu. Kalau cuma begitu ya mubazir. Namun dia mengulang dalam pengertian memperjelas, memperkuat ya,
dan memberikan penambahan aplikasi terhadap hukum yang sudah diberikan di Horeb, ya. Dan kenapa demikian? Karena mereka akan memasuki tanah Kanaan sebentar lagi. Jadi itu latar belakang dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan ditulis setelah orang Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun, dan mereka sekarang sedang berada di sebelah timur Sungai Yordan, di daerah Moab namanya. Kalau kita baca di ayat yang ayat yang pertama, dia ada di seberang Sungai Yordan, jadi di sebelah timurnya, di sebelah timur, dan dikatakan lagi di situ. Dan kenapa Israel bisa ada di sana di ayat 4? Karena mereka baru saja mengalahkan orang Amori, yaitu Og, ya, Sihon raja orang Amori, kemudian Og raja negeri Basan, dan mereka mengalahkan, dan mereka ada di Moab di ayat 5, di seberang Sungai Yordan di tanah Moab, begitu. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Dia mengambil kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Jadi sampai dengan titik ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sudah ditulis. Sudah ditulis dan akan diuraikan oleh Musa, begitu. Dan ini memberikan suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita, bahwa kebenaran itu, apalagi prinsip-prinsip kebenaran yang sangat penting, tidak mati-matinya untuk kita ulang dan ulangi lagi, begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang protes, ya, kalau misalnya di gerejanya dikotbahkan suatu kebenaran berulang kali, begitu. Mungkin ada yang bilang, bosan nih gembala saya, pendeta saya. Sebenarnya pendeta tidak ada dalam Alkitab, ya. Gembala saya, pengkhotbah saya, khotbahnya itu terus. Nah, memang sih seorang pengkhotbah atau gembala yang baik tentunya tidak mungkin juga dia berkhotbah satu tema terus, ya. Tentunya dia harus memberitakan seluruh firman Tuhan. Artinya jangan juga seorang gembala atau seorang pengkhotbah itu dia punya topik-topik favorit dia, lalu itu saja yang terus dibicarakan. Sedangkan ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan lain yang juga ada dalam Alkitab yang lalu dia abaikan, yaitu tidak benar juga, ya. Namun, saudara yang kasih Tuhan, memang benar bahwa seorang pengkhotbah, seorang penyampai firman, ya kadang-kadang memang harus menekankan berulang-ulang suatu kebenaran. Kadang-kadang harus mengkhotbahkan berulang-ulang suatu kebenaran, apalagi masalah keselamatan, ya, karena kan bisa jadi ada orang baru dan lain sebagainya. Dan mengulangi penyampaian kebenaran itu adalah suatu hal yang baik sebenarnya. Musa melakukannya di sini, Tuhan Yesus juga sering melakukannya. Kalau kita baca Injil, dia sering memakai ilustrasi yang sama di beberapa tempat. Ya, oleh karena itu, seringkali ada catatan perumpamaan yang ada variasi, misalnya antara Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, ya. Perumpamaan yang sama, ada detil-detil yang sedikit berbeda. Dan itu bukan karena yang nyatet salah ingat atau lain sebagainya, bukan. Tetapi itu karena Yesus memang bukan hanya satu kali membicarakan perumpamaan itu atau menggunakan perumpamaan itu, melainkan Tuhan Yesus pun berkali-kali menyampaikan perumpamaan yang sama, sehingga dengan detil-detil yang mungkin sedikit berbeda, sehingga para penulis Injil mencatatkan sesuai dengan versi yang mereka ingat atau versi yang Roh Kudus tuntun mereka untuk mencatatkannya, dan semuanya benar, begitu. Semuanya benar. Oke. Nah, dengan demikian kita melihat, ya, bahwa kitab Ulangan ini, kitab Deuteronomi ini sangat bagus untuk kita bisa melihat bagaimana Musa menekankan poin-poin tertentu. Yang menarik, dulu waktu saya masih kecil, saya mengira kata ulangan di kitab Ulangan itu berarti ulangan kayak ujian gitu, ya. Karena saya waktu itu masih SD, begitu, wah, kitab Ulangan nih bahaya nih, gitu ya, karena ada ulangannya, ada ujiannya. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksud kata ulangan di sini adalah mengulang lagi. Dan ternyata kitab Ulangan ini sangat dikasihi oleh para penulis Perjanjian Baru, karena kitab Ulangan adalah salah satu kitab Perjanjian Lama yang cukup banyak dikutip, ya. Masuk top 10 lah istilahnya, atau bahkan 5 teratas. Dan
Kadang-kadang diperdebatkan sih yang mana yang paling banyak dikutip, karena cara masing-masing ahli menghitung kutipan agak sedikit berbeda. Tetapi minimal Ulangan ada dikutip lebih dari 40 kali di dalam Perjanjian Baru, minimal ya. Bahkan ada yang berkata lebih dari 80 kali ya, tergantung cara kita menghitungnya. Dan terlebih Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus ternyata ada cukup banyak mengutip kitab Ulangan. Wow. Ya, padahal banyak orang Kristen hari ini yang justru tidak begitu familiar dengan kitab Ulangan, saudara yang kasih Tuhan. Tidak begitu fasih dengan kitab Ulangan, namun tidak demikian dengan Tuhan kita. Bahkan kalau Anda masih bisa ingat, salah satu insiden yang menarik dalam hidup Tuhan kita Yesus Kristus adalah ketika dia dicobai. Dia dibawa oleh iblis, lalu dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam, setelah dia puasa 40 hari 40 malam. Dan yang sangat menarik dan banyak orang tidak tahu adalah Tuhan Yesus setiap kali dia dicobai, 3 kali ya dalam 3 poin, dia selalu mengalahkan cobaan iblis dengan mengutip firman Tuhan. Dan Anda tahu firman Tuhan mana yang Tuhan Yesus kutip? 3 kalinya Tuhan kita mengutip dari kitab Ulangan. Ya, jadi 3 kali Tuhan Yesus menghadapi cobaan iblis, 3 kali dia menang dengan cara mengutip kitab Ulangan. Wow, ya. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi kalau bagi saya ini akan membuat saya sangat tertarik dengan kitab Ulangan ini. Tuhan kita rupanya sangat menguasai kitab ini, bahkan dia memakainya untuk melawan godaan. Sangatlah pantas ya bagi kita sebagai orang percaya untuk mempelajarinya. Oke, tadi kita sudah baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan ya, jadi kita akan lihat di sini ayatnya yang ke-6 atau ayat yang ke-5. Coba kita lihat ayat yang ke-5 di sini. Satu kata yang sangat menarik di sini adalah kata menguraikan. Dikatakan ya, di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Dan kata menguraikan di sini ini dari kata Ibrani ba'ar. Ba'ar itu satu akar kata dengan be'er. Be'er itu artinya sumur dalam bahasa Ibrani. Mungkin Anda masih ingat misalnya ada namanya Beersheba ya, Beersheba itu di kitab Kejadian, itu waktu Abraham ya bikin sumur, ada yang dikasih nama Beersheba, Ishak dan lain sebagainya. Jadi be'er artinya sumur, dan ba'ar di sini satu akar kata diterjemahkan menguraikan. Jadi ba'ar sebenarnya adalah semacam menarik keluar, menggali keluar, sama seperti kita mengimajinasikan suatu sumur ya. Kalau sumur itu kan pertama kita gali, kemudian setelah kita gali kita tarik keluar air, kita ambil keluar air dari sumur, dari mata air tersebut. Dan ini adalah konsep dasar dari apa yang kita sebut sebagai eksegesis, saudara kasih Tuhan. Ya, eksegesis. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini dipakai di buku-buku Kristen dan sebagainya. Apa itu eksegesis? Sebenarnya eksegesis sendiri berasal dari bahasa akarnya bahasa Yunani ya, tapi di sini kita melihat dalam padanan Ibraninya ya, eksegesis itu sebenarnya adalah menarik keluar. Eks itu keluar, menarik keluar, dan di sini ba'ar menguraikan, saudara kasih Tuhan. Ini yang ingin kita lakukan. Kita ingin masuk ke dalam firman Tuhan, menggali kebenaran yang ada di dalamnya, kemudian kita tarik keluar untuk kita nikmati, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan itulah makanya kita sebut acara kita ini Mutiara Kebenaran. Ya, karena mutiara tidak Anda temukan tergeletak di jalanan, ya. Karena mutiara itu sesuatu yang berharga. Namun bagaimana cara mendapatkan mutiara? Ya, kalau mutiara yang natural kan didapatkan di kerang-kerang yang menghasilkan mutiara. Harus ada orang yang turun masuk ke dalam air dan kemudian mengambil keluar mutiara itu. Ya, jadi demikian juga dengan firman Tuhan, harus dieksegesis, harus diuraikan di sini ya, ba'ar. Kita masuk ke dalamnya. Oke. Dan kita melihat di sini ayat yang ke-6, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Ini Musa mengingatkan mereka apa yang terjadi sekitar 40 tahun yang lalu.
Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori, dan seterusnya di ayat yang ke-7 di situ. Intinya Tuhan menyuruh orang Israel, ayo sekarang saatnya untuk maju, saatnya untuk menyerang orang Kanaan. Di situ ya, ada banyak suku di Kanaan, salah satunya yang paling utama adalah orang Amori yang disebut di ayat 7 di sini. Dan menangkanlah tanah perjanjian yang sudah diperuntukkan kepada kalian. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai mereka di ayat yang ke-8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan mempersiapkan itu bagi mereka. Namun, ya, ini kan terjadi hampir 40 tahun yang lalu. Sesuatu terjadi yang nanti akan kita lihat dibahas juga oleh Musa mulai dari ayat 19 nanti. Dan akhirnya mereka gagal untuk melakukannya, saudara kasih Tuhan. Sehingga akhirnya mereka boleh dibilang luntang-lantung di padang gurun selama 40 tahun sampai kepada penulisan kitab Ulangan ini. Ya, dan mengapa mereka harus luntang-lantung 40 tahun? Ya, karena mereka tidak patuh kepada Tuhan. Karena mereka meninggalkan, melupakan Tuhan. Dan sebenarnya di ayat yang kedua ada sedikit Musa mungkin menyindir mereka ya. Karena di ayat 2 dikatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesh Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Kadesh Barnea itu ada di bagian selatan sekali dari tanah Kanaan, dan dari Horeb sampai ke Kadesh Barnea itu hanya 11 hari sebenarnya perjalanan. Dan mestinya mereka menyerang Kanaan dari Kadesh Barnea. Tetapi akhirnya mereka gagal. Ya, mereka gagal, dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka dari mestinya 11 hari ini ya sampai akhirnya 40 tahun, atau kalau kita minus waktu yang ada di Horeb ya sekitar 38 tahun gitu. Bayangkan ya betapa lama sekali mereka tidak masuk ke tanah perjanjian karena dosa-dosa mereka. Dan ini menjadi suatu ilustrasi dan pelajaran yang baik menurut saya. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Ya, sama seperti Tuhan punya rencana yang sangat baik bagi orang Israel. Tuhan mau memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Tuhan juga punya rencana yang baik pada kita. Nah, apa yang bisa menggagalkan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Yaitu kalau kita lari dari Tuhan, kalau kita tidak taat sama Tuhan, kalau kita meninggalkan jalan Tuhan dan lain sebagainya, saudara kasih Tuhan. Ya, maka kita kehilangan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Atau kalaupun ujung-ujungnya kita bertobat dan lain sebagainya, ya, dan bagus, ya, tetapi kita bisa kehilangan waktu yang panjang. Ya, sama seperti orang Israel, kalau mereka langsung taat sama Tuhan, langsung masuk tanah Kanaan, itu cepat. Ya, mungkin kita akan membaca sejarahnya beda, bahwa setelah keluar dari Mesir mereka hanya perlu waktu 1-2 tahun ya, di Gunung Sinai. Di situ mereka menyembah Tuhan, mereka membuat kemah pertemuan, kemudian mereka masuk tanah Kanaan segera sudah itu ya. Tapi tidak, mereka kehilangan 38 tahun karena kebodohan mereka, karena mereka lari dari kehendak Tuhan. Jadi ini pelajaran bagi kita hari ini. Jangan lari dari kehendak Tuhan. Jangan melanggar ya firman Tuhan tentang apapun, saudara kasih Tuhan. Ya. Ada orang yang tentang pasangan hidup misalnya, dia tidak taat sama Tuhan, ya mungkin Tuhan sebenarnya sudah persiapkan orang yang baik, yang tepat baginya. Dia hanya perlu sabar, ya ikut Tuhan, ya. Namun dia tidak sabar. Akhirnya dia main laki-laki atau main perempuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin bukan orang percaya atau lain sebagainya. Ya. Dan itu bisa mengakibatkan kekacauan, saudara. Wow, dan itu bisa lama itu untuk menyelesaikan itu, apalagi kalau sampai menikah ya, dengan orang yang tadinya tidak percaya Tuhan. Gitu. Nah, tentu masih ada kasih karunia Tuhan. Ya.
Kalau bisa kita bertobat dan sebagainya, lalu kita mendoakan, lalu kita berusaha memenangkan pasangan kita. Siapa tahu suatu hari bisa saja bertobat. Namun berapa banyak waktu yang sudah hilang, ya. Dan mungkin rencana-rencana Tuhan yang lain, ya. Ada juga masalah kebenaran, mencari kebenaran. Ada orang yang dia sudah dapat kebenaran, tapi dia tidak mau memegang kebenaran tersebut. Akhirnya dia bagaikan muter lagi di padang gurun rohani, muter sana sini. Ya, dan karena dia mencari, Tuhan sudah kasih dia kebenaran, dia nggak mau, gitu. Dan bisa jadi ujung-ujungnya dia akhirnya dapat kebenaran, tapi berapa banyak waktu yang sudah tercecer, berapa banyak waktu yang sudah terhilangkan, begitu. Ya, sangat disayangkan sekali. Ya, saya banyak sekali ketemu orang yang setelah masa tua mereka berkata, aduh, kenapa baru sekarang saya tahu ya tentang doktrin yang benar, tentang pengajaran yang benar, tentang gereja yang benar. Wah, waktu saya muda saya sudah aktif di tempat yang sesat, saya sudah banyak begini begitu ya. Wah, kalau di dunia kungfu itu sudah malang melintang istilahnya, gitu ya, malang melintang di ini pengajaran yang salah. Ya, oke. Yes. Kalau misalnya ada orang yang dari mudanya sebenarnya sudah tahu kebenaran, atau Anda sekarang ya, entah kapanpun, entah berapapun usia Anda sekarang diperkenalkan kepada kebenaran firman Tuhan, namun Anda menolaknya, ya kita tidak tahu kesempatan ke depan, kalaupun masih ada, berapa banyak waktu yang tercecer. Oke, coba kita lanjutkan sekarang dari ayat 9 sampai ayat yang ke-18, saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 9, pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu, dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Oke, jadi di dalam perikop yang satu ini, ayat 9 sampai ayat yang ke-18, ini adalah Musa mengingatkan lagi apa yang terjadi, dan ada sedikit perbedaan pendapat mengenai apakah ini mengacu kepada peristiwa di Keluaran 18 atau ini mengacu kepada peristiwa di Bilangan pasal yang ke-11. Kedua kejadian ini ada kemiripan. Di dalam Keluaran pasal 18, kita mendapatkan bahwa waktu itu Yitro, mertua Musa, mengunjungi dia, lalu melihat dia mengurus semua urusan bangsa itu. Kalau ada orang yang ada masalah, ada orang yang mau menghadap, semuanya harus menghadap Musa. Ya, tentu Musa kecapean karena ada sekitar 2 juta orang Israel waktu itu, laki-laki yang dapat berperang saja 600-an ribu, ditambah dengan anak-anak plus wanita dan yang tua dan sebagainya. Wah, itu bisa memang sekitar 2 jutaan. Sehingga akhirnya Yitro mengusulkan, nah kamu harus ambil ini ya, kamu harus angkat pemimpin-pemimpin di antara kamu dan lain sebagainya. Dan itu sepertinya yang diacu di ayat 15, bahwa ada yang diangkat menjadi kepala 1000, kepala 100 dan lain sebagainya. Terus sebagian orang juga melihat bahwa bisa jadi ini mengacu ke yang di Bilangan pasal 11, di mana orang Israel ya
suatu bangsa yang tegar tengkuk, yang suka memberontak lain sebagainya. Mereka memberontak sama Tuhan masalah daging. Dan Musa udah merasa capek, aduh kayaknya saya terus yang menjadi sasaran komplain mungkin, saya terus yang. Akhirnya dia bilang, Tuhan aku tidak kuat lagi untuk menanggung bangsa ini sendiri. Akhirnya Tuhan tunjuk ya 70 orang tua-tua di situ, 70 orang tua-tua di Bilangan 11 ayat 24 sampai ayat 30, dan 70 orang tua-tua ini membantu Musa ya menjadi orang-orang yang menanggung bangsa itu bersama dengan Musa. Artinya kalau Musa punya beban, ya bukan hanya Musa yang tahu, dan orang-orang ini juga tahu, orang-orang ini juga care terhadap bangsa Israel dan lain sebagainya. Nah, terus terang saya pernah membaca beberapa jenis komentari, dan ada dua posisi ya, ada dua posisi. Ada posisi yang pertama mengatakan bahwa peristiwa ini adalah suatu kesalahan. Artinya Musa mengangkat 70 tua-tua atau mengangkat hakim-hakim di bawah dia ini suatu kesalahan. Ya mestinya Musa bergantung sama kekuatan Tuhan saja dan Tuhan akan menolong. Tetapi ada juga sebagian komentari yang berkata bahwa oh tidak, ya ini sudah benar, ini adalah manajemen yang baik ya dan sebagainya. Dan saya sendiri melihat bahwa kedua poin ini bisa benar dan bisa salah. Maksudnya begini, saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Musa melihat bahwa ya bagus, artinya begini, beban itu tidak perlu ditanggung sendiri. Dan ini benar juga di dalam bergereja. Katakanlah hari ini kita bukan Israel ya, kita ada di dalam gereja-gereja lokal, ada gembala sidang ya, dan gembala sidang tidak diharuskan untuk menanggung semuanya sendiri, saudara-saudara. Makanya di dalam gereja ada yang namanya diaken. Nah, gereja yang Alkitabiah kita tidak memakai majelis karena tidak ada majelis di dalam perjanjian baru ya. Yang adalah diaken, dan diaken ini adalah orang-orang yang membantu gembala untuk melakukan hal-hal yang mereka bisa lakukan sehingga gembala bisa berfokus kepada hal-hal lain. Dan kita membaca itu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-6. Waktu itu di Kisah Rasul pasal 6 ada masalah penyaluran bantuan kepada janda-janda. Dan lalu namanya penyaluran bantuan ya pasti banyak pro kontra lah, dan banyak ya kalau hari ini aja ya ada yang korupsi lah segala macam. Nah, kalau waktu itu bukan korupsi, tetapi masalah keadilan. Wah, entah janda yang ini dapatnya lebih, janda yang itu bagaimana, dan pusing. Intinya sebenarnya bisa diselesaikan ya, tapi butuh waktu, butuh ketelitian. Ya mungkin rasul-rasul harus lebih teliti, harus satu persatu. Dan rasul-rasul bilang sebenarnya kami punya kerjaan yang lebih penting ya, kami perlu mengajar, mempersiapkan diri, berdoa dan sebagainya. Jadi perlu ada orang yang membantu kami, dan akhirnya dipilihlah diaken. Itu adalah pertama kali muncul diaken. Jadi Anda perlu bertanya tentang gereja Anda juga, apakah gereja Anda mengikuti pola yang Alkitabiah atau tidak? Apakah Anda ada diaken atau tidak? Nah, mungkin ada orang bilang, kami tidak ada diaken, kami pakai majelis, fungsinya sama. Tapi tunggu dulu saudara kasih Tuhan ya, karena apa? Belum tentu sama. Kalau diaken di dalam Alkitab jelas ada kualifikasinya. Syarat diaken bagaimana itu ada di dalam 1 Timotius. Kalau Anda mengubah nama diaken itu menjadi saya pakai majelis aja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda memisahkan antara jabatan diaken dengan syarat-syarat yang ada di dalam Alkitab, sehingga karena majelis maka sepertinya tidak perlu mematuhi syarat diaken. Demikian juga masalah gembala dengan pendeta. Ya kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa sih kalian di Grafe itu kok ngotot banget pakai gembala? Ya kan kita ya pakai pendeta walaupun nggak ada dalam Alkitab, tapi ya maksudnya samalah, katanya. Maksudnya samalah. Tapi saya katakan jangan begitu. Kita lebih baik pakai istilah yang Alkitabiah, karena di balik istilah itu ada arti, dan juga kalau kita memakai istilah yang tidak Alkitabiah, terbuka peluang untuk makin menyimpang gitu ya. Karena akhirnya bagaimana? Syarat pendeta apa? Nah, syarat pendeta kan tergantung masing-masing gereja. Tiap gereja ada syaratnya sendiri. Misalnya gereja A, sinode A ya, dia punya kalau pendeta kami harus begini. Gereja B syaratnya beda lagi. Kok bisa beda-beda begitu? Ya karena pendeta itu memang nggak ada dalam Alkitab. Kalau misalnya kita memakai istilah yang ada dalam Alkitab, yaitu gembala itu sama dalam Alkitab dengan katakanlah penatua dan penilik ya, sama itu dalam Alkitab. Maka ada syaratnya di dalam 1 Timotius, syarat seorang penilik dan lain sebagainya. Jadi betapa pentingnya. Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa memang seorang gembala sidang tidak perlu menanggung
ini beban sendirian, ya bisa saja. Dan mestinya anggota-anggota jemaat yang mengasihi Tuhan siap untuk ikut memikul beban, ya, yang dimiliki oleh gembala, ya, peduli dengan jemaat dan sebagainya. Namun kelompok yang berkata bahwa ini suatu kesalahan juga memiliki poin. Poinnya adalah bahwa mereka bilang akhirnya 70 tua-tua yang diangkat di Bilangan pasal 11 ujung-ujungnya menjadi suatu kelompok di dalam orang Yahudi yang disebut Sanhedrin. Disebut Sanhedrin. Dan apa yang dilakukan oleh Sanhedrin yang paling terkenal untuk di kitab Injil, Sanhedrin akhirnya menjadi kelompok yang memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka berkata, lihat tuh, ya, Sanhedrin yang dimulai dari 70 orang oleh Musa itu malah menyalibkan Tuhan Yesus. Dan saya rasa pelajarannya bukanlah bahwa tidak boleh ada orang yang membantu Musa, tapi pelajarannya lebih kepada bahwa tiap-tiap kelompok orang harus selalu mawas diri, apakah saya sedang melakukan kehendak Tuhan atau tidak, ya. Dan kelompok Sanhedrin ini atau 70 tua-tua ini kan tadinya dibuat untuk menolong, ya, untuk menolong Musa, untuk menolong pemimpin pada waktu itu. Namun belakangan akhirnya mereka yang ambil alih kepemimpinan dan mereka yang malah akhirnya melakukan kesalahan fatal, yaitu menyalibkan Tuhan Yesus, begitu. Dan saya rasa ini menjadi pelajaran juga, ya, diaken-diaken, ya, dan sebagainya. Ya, kalau diaken yang Alkitabiah pasti dia taat sama Alkitab, dia membantu gembalanya. Namun tidak jarang juga di gereja-gereja tertentu diaken-diakennya malah akhirnya memberontak, begitu. Ya, mereka malah menentang pengajaran firman Tuhan, ya, dan mereka yang akhirnya mengambil alih gereja untuk kepentingan pribadi misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini ya akan mirip seperti Sanhedrin nantinya, begitu ya. Oke, jadi itu di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian kita melihat di ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kita baca dulu. Saya bacakan. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kadesh Barnea. Oke, ini yang tadi ya, mereka sampai Kadesh Barnea dari Horeb, dan itu 11 hari perjalanan. Ayat 20, ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju, saudara-saudara? Kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Oke, dan sampai kepada titik yang satu ini, saya yakin Musa mengingat peristiwa ini dengan
penuh apa ya, penuh penyesalan, penuh mungkin kesedihan hati begitu, karena inilah titik balik mereka dari tadinya sudah paten begitu akan masuk ke tanah Kanaan, dan Musa sendiri akan ikut masuk, sampai akhirnya mereka tertunda 38 tahun, akhirnya total 40 tahun, dan melalui berbagai peristiwa akhirnya Musa sendiri akhirnya tidak akan masuk. Dan apa itu saudara kasih Tuhan? Mereka sampai ke Kadesh Barnea, di situ di bagian selatan dari Kanaan, dan Tuhan suruh, ayo maju, duduki. Namun apa yang terjadi di sini? Kita melihat di ayat 22, lalu orang Israel memberikan usulan, lebih baik kita suruh orang masuk menyelidiki negeri itu dulu. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali kalau kita membandingkan dengan catatan yang ada di dalam Bilangan, karena peristiwa ini dicatat di kitab Bilangan. Itu Bilangan pasalnya yang ke-13 mengenai ke-12 pengintai. Itu seolah-olah mengirim pengintai ini adalah usul Tuhan atau idenya Tuhan. Kalau kita lihat Bilangan 13 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya membaca kitab Bilangan, seolah-olah usulannya dari Tuhan. Namun dengan membandingkan apa yang tertulis dalam kitab Ulangan, kita mendapatkan bahwa ternyata yang mau mengirim pengintai itu adalah orang Israel sendiri. Setelah orang Israel mau kirim pengintai, barulah Tuhan atur, oke, kalau begitu kirim 12 orang, satu orang dari satu suku lain sebagainya, gitu ya. Dan saya yakin Musa sekarang mengingat hal ini dengan penuh penyesalan, bahkan dia berkata di ayat 23, hal itu kupandang baik. Jadi waktu itu Musa menganggap, oh bagus juga lah ada mau dikirim pengintai, tapi mungkin sekarang dia menyesal. Mestinya udah gak usah pakai pengintai, langsung masuk saja. Bukan karena pengintai itu salah dengan sendirinya, saudara yang kasih Tuhan, namun mengirim pengintai dengan suatu mindsetting yang salah rupanya. Orang Israel waktu itu mengirim pengintai dengan mindsetting, dengan pola pikir, mau tahu benar nggak sih tanah ini baik, gitu kan? Benar nggak sih tanah ini baik? Benar nggak sih kita perlu masuk dan lain sebagainya? Ini berarti mereka meragukan firman Tuhan. Kalau mereka tidak meragukan firman Tuhan, untuk apa? Mereka mestinya percaya Tuhan sudah janjikan bahwa tanah itu tanah yang baik, yang berlimpah susu dan madunya dan lain sebagainya. Dan Tuhan sudah berjanji akan memberikannya kepada mereka begitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu lagi diverifikasi karena kita sudah yakin akan hal itu. Dan mereka mengirim pengintai ini dengan hati yang penuh ketidakpercayaan sebenarnya. Minimal sebagian dari mereka, ya ada 10 pengintai yang buruk. Dan apa hasil pengintaian mereka di ayat 25? Ayat 25, mereka membawa kabar kepada kita, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Wow, luar biasa. Jadi ternyata benar apa yang Tuhan katakan kan, negeri itu baik. Tetapi ayat 26, oh sungguh sayang, ayat 26, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kata tetapi itu, nah ini yang luar biasa mengacaukan saudara yang kasih Tuhan. Dan jangan sampai hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Di ayat 25, mereka secara literal sudah membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar, apa yang Tuhan katakan itu benar, namun ada namunnya, ada tetapinya begitu. Mereka tetap tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, dan Musa begitu, Musa apa ya, dia begitu marah, saya yakin dia begitu menyesal. Dan di ayat-ayat selanjutnya dia bilang, kenapa kalian harus takut? Bukankah kalian sudah melihat Tuhan begitu baik? Di ayat 30, ayat 31, kamu sudah mengalami semua yang di Mesir katanya. Di padang gurun ya ada mana, ada air, ada macam-macam. Tuhan menopang kamu seperti orang mendukung anaknya, lain sebagainya. Ada tiang api dan tiang awan, ya, diperjelas di ayat 33. Namun kamu tetap tidak mau masuk, saudara. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Kadang-kadang mungkin kita mengejek orang Israel ya. Kita bilang, orang Israel ini kacau nih. Begitu. Tapi apakah kita lebih baik dari mereka? Ya? Jangan-jangan ada tetapinya juga dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita? Lebih hebat dari yang dia lakukan pada orang Israel. Orang Israel dituntun keluar dari Mesir. Kita dituntun keluar dari dosa. Kita dituntun, kita diberikan hidup yang kekal. Kita diberikan jaminan masuk surga. Kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan bagi orang yang sudah percaya kepadanya.
Kita sudah diangkat menjadi orang-orang kudus. Jadi kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Namun kadang-kadang kita tebang pilih. Kita hanya mau mempercayai sebagian firman Tuhan, kita tidak mau yang lain. Kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak mau. Tuhan bilang apa? Maju, ya, maju dan dapatkanlah kemenangan rohani. Dapatkanlah hidup yang baik kalau Anda mau hidup sesuai dengan firman-Ku. Dan ini juga suatu pelajaran yang lain, satu pelajaran yang sangat indah. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Tapi bukan kita diam-diam langsung dapat juga saudara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ingin kita melangkah dengan iman. Tuhan kasih tanah Kanaan kepada orang Israel. Tapi bukan dengan diam-diam di padang gurun mereka dapat tanah itu. Mereka harus maju gitu. Harus maju, harus masuk dengan iman, ambil tanah itu. Sudah Tuhan janjikan. Demikian juga ada banyak hal dalam hidup kita. Tuhan sudah janjikan hidup yang berkemenangan. Tuhan sudah janjikan hidup yang kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan kita bisa menjadi orang yang bersinar di dunia ini. Namun itu semua perlu iman, saudara. Perlu iman, kita perlu mengambilnya dengan iman. Kita perlu maju melangkah dengan ketaatan. Ya. Kalau Anda bingung mau melakukan apa, lakukan dulu yang Anda sudah tahu pasti Tuhan mau, begitu. Ada kehendak Tuhan yang sudah nyata dalam firman-Nya. Dan mungkin kita bilang, Tuhan, tapi kalau saya lakukan itu, ada resikonya Tuhan. Resiko saya dipecat, resiko saya tidak disukai teman, resiko saya kehilangan ini dan itu. Maju dengan iman. Jangan kita ketakutan dengan orang enak, orang-orang Kanaan itu dulu. Ya. Maju dengan iman, ini Tuhan sudah menjanjikan penyertaannya pada kita. Namun kalau kita nggak maju, ya gimana mau merasakan penyertaan Tuhan? Gitu kan? Maju dengan iman, Tuhan akan sertai. Jangan sampai kita berkata, oh kalau diselamatkan saya mau percaya sama Tuhan. Tapi kalau misalnya Tuhan tantang kita untuk melayani Tuhan, mungkin ada sebagian yang mendengar di sini. Tuhan sebenarnya ingin Anda melayani Dia. Tapi Anda berkata, jangan dulu deh, itu ya. Saya takut kalau jadi hamba Tuhan saya kelaparan. Ya. Loh, kamu mau percaya Tuhan masalah keselamatan. Kamu tidak mau percaya Tuhan masalah melayani Dia, Tuhan akan melindungi dan lain sebagainya. Ada yang Tuhan ingin Anda di sini untuk mengambil langkah iman, untuk masuk ke gereja yang benar, untuk meninggalkan kesesatan. Lalu Anda banyak alasan dan lain sebagainya. Oh, saudara kasih Tuhan, jangan seperti itu. Kita baca lagi ayat 34 sampai ayat 40. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan Ia berfirman juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Tebrau. Kita selesaikan saja sampai 46. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesh, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ya. Dan tentunya Tuhan marah kepada orang-orang Israel ini yang sudah melihat bukan hanya 10 kali, saya nggak tahu berapa kali, mungkin sudah ratusan kali mereka melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka masih mencobai Tuhan, mereka masih tidak taat sama Tuhan, dan Tuhan murka, dan Tuhan memberikan hukuman kepada mereka bahwa mereka akan mati di padang gurun. Intinya ini adalah hukuman mati, saudara kasih Tuhan. Ya, dan mereka akan mati di padang gurun, kemudian anak mereka yang akan masuk. Ya, anak yang katanya apa?
Ya, tadinya mereka pakai anak-anak mereka itu sebagai alasan, yang mereka wah dengan sok apa ya, sok hebat begitu. Waduh, kalau kita masuk nanti kita mati. Wah, anak kita ditawan. Masa kamu, wah, Musa, kamu mau anak-anak kami. Jadi anak-anak dipakai alasan. Dan sudah kasih Tuhan, ini mengajarkan kita kalau orang sudah punya hati tidak mau, atau dia punya hati condong ke suatu arah, apapun bisa dipakai sebagai alasan. Kadang-kadang keluarga, anak-anak dipakai sebagai alasan. Saya pernah mendengar ada orang yang memakai alasan, kenapa kamu tidak ke gereja yang benar? Aduh, anak saya sukanya di tempat sana, walaupun salah, tapi sekolah minggunya seru, katanya ya, ada filmnya, ada apanya. Wah, anak dipakai sebagai alasan, sudah kasih Tuhan. Dan banyak orang memakai anak sebagai alasan. Ya. Kenapa kamu tidak ke gereja? Saya terlalu sibuk dengan anak dan lain sebagainya. Tapi sudah kasih Tuhan, seringkali itu semua hanyalah alasan. Hati kita sebenarnya sudah tidak ingin dan memakai alasan itu. Orang Israel juga, mereka sudah tidak ingin, mereka tidak punya iman sama Tuhan, tapi mereka masuk ke sana, mereka memakai anak-anak mereka sebagai alasan. Dan Tuhan berkata, justru anak-anak kalian yang kalian takutkan jadi jarahan, mereka yang akan masuk. Ini adalah generasi yang beriman. Ya, generasi yang tidak beriman, yang sudah menjadi budak dosa, sempat menjadi budak di Mesir, ya mereka sudah tidak ada harapan lagi begitu. Namun ada suatu keindahan, yaitu di tengah-tengah hukuman Tuhan, Tuhan tidak menghukum tanpa memandang bulu. Tuhan adalah hakim yang adil. Oleh karena itu barang siapa yang beriman, Tuhan akan topang, dan Tuhan kasih pengecualian. Kaleb bin Yefune, kemudian Yosua bin Nun. Dua orang ini, karena ini dua pengintai yang beriman, ya, mereka bisa masuk. Ya, Kaleb bisa masuk, Yosua masuk juga sebagai pengganti Musa. Ya. Jadi kita jangan khawatir kalau Tuhan menghukum orang jahat. Ya kita ada terpengaruh nggak? Ya kita terpengaruh sih. Ya, kadang-kadang kita terpengaruh, tapi Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti menyertai kita begitu. Dan Musa sendiri pun tidak bisa masuk bahkan. Dan ini secara simbolis memang tepat ya, karena Musa ini kan menyimbolkan hukum. Ya, Yosua menyimbolkan Yesus Kristus. Jadi untuk masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian, masuk ke sorga, ya ini tipologi ya. Musa atau hukum tidak bisa membawa kita ke sana. Yang bisa adalah Yesus Kristus. Sudah kasih Tuhan. Yesus Kristus. Lalu kita lihat tadi ayat 41 sampai 46. Wah, setelah mendengar hukuman Tuhan, wah mereka menyesal. Ya, mereka menyesal, mereka bilang, "Oh, sekarang kami mau masuk, ya ayo kita serang sekarang." Loh, kok jadi begini? Nah, sudah kasih Tuhan. Kadang-kadang apakah mereka benar-benar bertobat? Tidak. Mereka tidak benar-benar bertobat ya. Mereka hanya ketakutan akan hukuman Tuhan. Jadi banyak orang begini, banyak orang sebenarnya bukan bertobat. Banyak orang menyesal karena kena hukum, menyesal karena ketangkep. Pernah nggak Anda menangkap pencuri atau apa? Atau mungkin Anda sendiri melakukan suatu kesalahan, ketangkep, saudara. Anda menyesal, tapi bukan menyesal atas dosanya, menyesal karena ketangkepnya. Nah, banyak orang seperti itu. Orang Israel setelah mendengar bahwa mereka harus di padang gurun itu sampai mati, wah menyesal. Daripada saya mati di padang gurun, mendingan kita maju serang aja lah. Gitu. Nah, toh sama-sama mati juga. Gitu. Tetapi saudara kasih Tuhan, sambil katanya mereka bertobat, sampai nangis-nangis segala macam kan, mereka melanggar firman Tuhan. Jadi ini bukan pertobatan yang sejati, makanya kita bilang. Ya, mereka bilang, Tuhan, oh kami sudah menyesal sekarang. Loh, menyesal bertobat kan. Tuhan bilang, jangan maju. Tidak Tuhan, kami mau maju Tuhan. Oh, mereka serang. Akhirnya kalah. Bayangkan saudara, katanya sambil bertobat, sambil melanggar firman Tuhan. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Kadang-kadang kita bilang, oh Tuhan, misalnya kita kena hukum Tuhan, atau kita ditegur, ya. Kita, oh ya udahlah, saya bertobat. Tapi sebenarnya bukan ada pertobatan sejati. Mungkin kita malu sama orang, mungkin kita, ya itu tadi, kok saya sampai ketangkep, sebenarnya nggak pengen ketangkep. Kita pura-pura bertobat, namun sebenarnya kita sambil dalam pertobatan pura-pura kita itu pun kita melanggar firman Tuhan. Ya, bagaimana bisa, saudara? Bagaimana bisa? Ini sama seperti orang yang mau melayani Tuhan, tapi melanggar firman Tuhan. Ya, banyak orang seperti itu. Katanya mau melayani Tuhan, tapi melanggar firman Tuhan. Wah, jangan sampai kita, ya, jangan sampai kita. Dan akhirnya mereka dikalahkan. Ya, mereka dikalahkan. Ini adalah generasi yang akhirnya mati di padang gurun, dan generasi ini dipakai sebagai ilustrasi ya, banyak kali di dalam Perjanjian Baru, ilustrasi sebagai orang-orang yang sudah keluar dari Mesir, sudah mengecap
kebaikan Tuhan, bahkan sudah diselamatkan dari perbudakan, tapi tidak beriman. Dan ini dipakai oleh Paulus untuk menjadi ilustrasi dan menjadi peringatan. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita katanya sudah mengenal Tuhan, katanya sudah diselamatkan, tapi kita harus terus beriman. Katanya, jangan sampai murtad, ya, karena dalam kitab Ibrani dikatakan, ya, kita harus teguh berpegang kepada iman kita sampai kepada akhirnya. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang Israel yang tidak beriman ini, tidak bisa masuk ke Kanaan karena mereka tidak beriman. Oke, kita sudah melebihi waktu. Jadi karena pasal pertama ini kita tadi banyak membahas pendahuluan, kita akan akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Tolong kami untuk memahami dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dengan yakin bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau mau yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Maranatha.